Terima kasih pemirsa, Sultan TV Anda masih bersama kami tentunya dalam talk show Bijak hari ini. Dan senang sekali ya kita masih ditemani oleh Pak Kiai Haji Mukti Ali Kusyairi selaku Ketua Umum Yayasan Rahim dan juga Ketua LBM PWNU DKI. Dan tadi kita sudah menyebutkan ya, sudah kita runut betapa panjangnya perjuangan dan sejarah pondok pesantren yang hidup di Indonesia. Dan ternyata pemerintah juga sebetulnya sudah ada regulasinya ya Pak Yai ya. Nah seperti apa nih Pak Yai melihat tadi ada banyak varian-varian pondok pesantren yang mungkin ini tadi adanya kita mempertanyakan lagi identitas pesantren ini yang seperti apa. Kemudian mungkin kita juga lihat ada pondok-pondok pesantren yang tidak upacara bendera, tidak ada gambar presiden karena mungkin tidak mengakui presiden dan Pancasila. Seperti apa Pak Yai? Ya, nah itu yang menurut saya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu sebetulnya tujuannya bagus, yaitu untuk reorientasi, redefinisi pondok pesantren. Artinya pesantren itu dikembalikan ke hitohnya lah kalau bahasa NU-nya ya. Jadi dikembalikan pada definisi semula, dikembalikan pada orientasi semula, yaitu tafakufiddin, mencerdaskan anak bangsa, lalu kemudian menjaga NKRI, lalu kemudian memajukan bangsa ini dan mempertahankan kedaulatan bangsa gitu ya. Nah, karena itu kayak misalkan regulasi ini kan ada diharuskan, misalkan ada taat terhadap ideologi bangsa ya, Pancasila, NKRI dan sebagainya, dan tentu salah satu bukti dari aplikasi cinta tanah air dan itu bagian dari definisi pesantren yang sesungguhnya, yaitu misalkan hormat bendera, lalu kemudian pasang foto gambar Garuda, lalu kemudian presiden dan wakil presiden, nah, gitu kan. Itu bukti dari cinta terhadap bangsa ini, gitu ya. Tapi dalam kenyataannya ada pesantren-pesantren yang disebutkan Mbak Dea tadi tidak melakukan itu gitu. Nah, sehingga butuh ada regulasi untuk menertibkan kembali. Nah, karena bahaya kalau tidak ditertibkan kembali, masyarakat kita kan tidak tahu, banyak yang tidak tahu gitu, ideologi terselubung dari pesantren-pesantren yang punya misi apa di belakang itu. Karena ideologi mereka ini kan dibungkus melalui jargon-jargon agama, doktrin agama, dan penyemaiannya, penyemaian indoktrininya itu mereka gunakan pesantren gitu. Nah, kalau ya pesantren untuk penting untuk diselamatkan sebetulnya, Pak. Karena kalau enggak nanti misalkan ada alumni pesantren ini terlibat terorisme gitu kan, maka pesantren akan tercoreng namanya. Meskipun sebetulnya pesantren A, misalkan pesantren yang pemahamannya itu dan jaringannya itu ke transnasional, tapi karena nama pesantrennya sehingga pesantren yang lain itu ikut tanda kutip bisa tercemar gitu ya. Nah, ya karena itu harus jelas mana pesantren, mana misalkan boarding school gitu, atau mana majelis taklim gitu. Nah, kalau pesantren sudah jelas berdasarkan sejarahnya, itu kan para kiai pesantren adalah para kiai yang berjuang memerdekakan bangsa ini, mencintai bangsa ini, tulus hati dengan jiwa, raga, dan bahkan darah gitu. Nah, sehingga ketika ada pesantren-pesantren yang tanda kutip membajak nama pesantren ini, nah ini perlu kita, bahasa kasarnya harus kita lawan. Nah, tapi lawannya secara elegan dengan apa? Dengan menggunakan regulasi negara. Nah, kalau misalkan
ada pesantren yang tidak sesuai definisi dari pesantren itu. Kayak pesantren itu harus cinta tanah air, begitu kan, akhlak mulia, lalu menghidupkan nilai-nilai luhur, menghormati pemerintah. Itu kan wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, katanya. Jadi kita itu taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri itu ulama dan umaro. Umaro itu adalah pemerintah gitu. Nah, makanya menurut para ulama gitu kan, bahkan Imam Al-Ghazali dan sebagian ulama mengatakan bangsa ini gitu, itu lebih baik ya kan ada pemerintah meskipun zalim gitu, daripada bangsa ini tidak ada pemerintah. Itu kalau tidak ada pemerintah itu madorotnya, kekacauannya itu jauh lebih besar daripada ada pemerintah yang zalim. Iya. Sebab apa? Pemerintahan ini, sistem pemerintahan apapun dan pemerintah pun itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Tapi kalau misalkan ada sistem yang sudah kita sepakati, umat ini kan wajib memenuhi janji. Nah, jadi NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini kan sebetulnya kesepakatan, ya kan? Seluruh anak bersepakat, berjanji untuk menyepakati dan mentaati. Jadi kita al-wa'du. Jadi janji itu hutang. Jadi harus kita bayar gitu kan. Itu perjanjian anak bangsa. Nah, sebelumnya kan ada Sumpah Pemuda. Sebelumnya ada Sumpah Palapa, kan seperti itu. Lalu kemudian NKRI ini kan Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya bentuk dari kesepakatan yang lebih besar lagi. Ya itu harus wajib taati karena kita sudah berjanji. Nah, kalau orang-orang yang dan pesantren nih, orang-orang pesantren dulu itu kan mentaati itu. Kiai Haji Wahid, Kiai Maskur, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan itu kan orang-orang yang ikut memerdekakan bangsa ini. Panitia kemerdekaan Republik 45 itu ada sekitar 60 tokoh, diantaranya itu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Maskur, lalu Bung Karno, Hatta. Ini kan orang-orang Islam semua ini, ya kan? Nah, dan banyak yang lain, Mas Mansur gitu. Nah, ini sudah kesepakatan bersama. Kalau misalkan ada orang-orang yang menganggap bahwa ini harus diubah dengan sistem yang lain, berarti itu kan sama saja mengingkari janji bersama gitu. Yeah. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Yai, kenapa sih kemudian yang menjadi rasa-rasanya itu sepertinya lebih mudah untuk tadi masuk paham-paham transnasional, mungkin bahkan juga radikalisme, ini kok dengan mudah masuk pondok pesantren? Lalu bagaimana nih upaya yang bisa dilakukan oleh kita untuk menangkal tadi paham-paham radikalisme agar tidak masuk pondok pesantren? Ya. Jadi pertama saya ingin lanjut tadi penjelasan tadi, terus langsung saya jawab ke situ. Kalau kita bayangkan Mbak Dea, kalau kita ini tidak ada polisi, tidak ada militer, misalkan tidak ada pemerintahan, apa yang terjadi? Gitu kan. Wong ketika chaos, ketika 98 aja, ketika pemerintahan itu ada vakum sedikit, itu penjarahan di mana-mana, kekerasan, maling di mana, iya kan, rampok, dari itu kan jauh lebih bahaya itu daripada kita memiliki pemerintahan yang tidak sempurna. Memang orang-orang mereka ini kan menuntut kesempurnaan, itu tidak ada di dunia ini yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Nah, ada sempurna mereknya. Rokok sempurna, rokok sabun. Tapi bukan iklan itu. Nah, itu kan. Nah, bagaimana caranya kita
menangkal. Nah, yang pertama edukasi dan informasi. Jadi kita memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Kita kanal informasi banyak sekarang nih. Ada melalui medsos, WA group, ada WhatsApp, ada Sultan TV, ya, ada TV-TV yang lain itu. Lalu kemudian ada media massa yang itu harus diberitahu masyarakat. Ini loh pesantren yang recommended ini. Misalkan, iya kan di Jakarta mana saja, di Banten mana saja, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, pusatnya pesantren di Jawa Timur, Sumatera, sampai se-Indonesia itu yang recommended itu ini, not recommended ini. Itu satu ya. Yang kedua, regulasi dengan memperketat regulasi. Regulasi tentu harus turun ke bawah. Saya mendapatkan info memang betul ini di Presiden Jokowi juga mengafirmasi ya di itunya, di undang-undangnya ini tahun ini nih 2021 ini soal dana pesantren. Jadi ini penting juga saya sampaikan di sini, pesantren negara ini sudah rekognisi atau mengafirmasi eksistensi pesantren melalui beberapa programnya, diantaranya program dana abadi, dana hibah, untuk pesantren. Lalu kemudian rusunawa pesantren, ya kan, dan lain sebagainya. Jangan sampai itu rekognisi atau afirmasi pemerintah terhadap pesantren ini sudah ada, tapi pesantren ini tidak mengikuti dan tidak taat terhadap peraturan pemerintah, ya kan. Jangan sampai kita memberikan dana kepada kelompok yang justru akan menghancurkan negara. Negara sudah memberikan bantuan dana hibah, rusunawa pesantren dan lain sebagainya. Tapi kok ada pesantren yang justru ingin memiliki agenda ingin menghancurkan negara ini. Nah, ini kan kita ketipu, ya kan? Dan itu terjadi ada ya Pak Yai? Nah, itu di Indonesia kan makanya ini sebetulnya pemerintah itu harus melakukan dengan berbagai macam perangkat. Pemerintah kan punya semua perangkatnya ini untuk mengadvokasi, meneliti dan harus punya database pesantren. Dan ketika pemerintah itu ingin menyalurkan dana, misalkan bantuan, maka misalkan dari Kementerian Agama gitu ya, atau dari Rusunawa itu dari Menteri itu loh Pak Basuki itu ya, kalau nggak salah. Nah, PUPR atau apa ya, itu atau dana yang lainnya lah ya. Itu harus meminta kepastian data dari yang lainnya yang memiliki otoritas di situ, misalkan minta ke Densus 88, ke BNPT, lalu kemudian minta ke pihak-pihak keamanan yang terkait gitu, untuk memastikan apakah pesantren itu betul-betul NKRI apa tidak gitu. Jangan langsung ada pengajuan ACC cairkan, kasih, enggak boleh itu. Menurut saya akan merugikan bangsa ini, karena pesantren banyak. Kalau misalkan asal ngasih saja, tidak cross check ini jenis kelamin pesantren ini bagaimana. Nah, ini justru yang kasihan adalah pesantren-pesantren lain yang sebenarnya ya lebih berhak mendapatkan bantuan, tapi nggak dapat. Gara-gara karena diambil oleh misalkan
kita sebut oknum pesantren yang justru anti NKRI, seperti itu. Baik. Gitu. Jadi harus ada kerjasama gitu, Mbak, antar lembaga pemerintah ini. Gitu. Tidak boleh sendirian tanpa harus menanyakan ini jenis kelaminnya seperti apa, biar dana negara itu APBN, APBD itu tepat tidak sasaran. Ya, itu harus tepat sasaran gitu. Baik. Nah, Pak Yai, menurut Pak Yai tadi selain mungkin tadi adanya penguatan undang-undang dan juga regulasi yang mengatur pondok pesantren yang dengan variannya ini yang begitu banyak sekarang, apakah ketika mungkin pondok pesantren tadi yang belum memenuhi syarat atau mungkin juga menyalahi aturan, haruskah ada punishment-nya, Pak Yai? Oke, terima kasih. Nah, ini kan saya kan cross check ke teman-teman di DPR MPR ya. Kan sebetulnya kan undang-undang pesantren itu kan digodok di DPR MPR, dan itu ternyata yang gigih memperjuangkan undang-undang pesantren itu sahabat-sahabat kita dari PKB. Iya, PKB itu Partai Kebangkitan Bangsa, yang itu gigih memperjuangkan itu. Secara kebetulan PKB itu berkoalisi dengan PDIP, ya kan? PDIP, lalu kemudian koalisi Jokowi, koalisi Pak Jokowi ini mendukung, gitu, untuk disahkannya undang-undang pesantren. Nah, ini political will itu penting sekali. Momennya, jadi Pak Jokowi dukung, Pak Kiai Ma'ruf dari NU, lalu kemudian koalisi itu. Nah, bagaimana soal punishment? Menurut saya penting untuk diberi semacam tahapan-tahapan. Misalkan disurati, ya kan, disurati. Lalu kemudian soal perizinannya, lalu persyaratannya, jenis kelamin pesantrennya, yang sesuai itu harus sesuai dengan regulasi, kan gitu. Terus kemudian harus itu disurati dulu, ditegur bertahap gitu, ya, bertahap sampai mungkin bisa masyarakat instansi yang punya otoritas itu digandeng untuk mendekati pesantren-pesantren itu, membina gitu. Kalau bahasanya yang biasa dilakukan itu, kalau di situ memang radikal, kita lakukan deradikalisasi, gitu kan, deradikalisasi. Lalu kemudian kalau perlu pemerintah itu memiliki program. Ini ide menurut saya perlu seluruh pengasuh pesantren itu dikumpulkan dalam satu forum, lalu kemudian ditanya satu persatu, gitu. Ditanya satu persatu, apakah pesantren Anda ini sudah on the track dengan ini? Kalau belum, apa masalahnya, gitu. Kalau misalkan ada yang tidak mau on the track sesuai dengan aturan main, definisi pesantren itu apa, misalkan tidak mau sama sekali, maka punishment-nya adalah tidak boleh menggunakan kata pesantren, gitu. Tidak boleh, karena itu akan merugikan nama baik pesantren, akan merugikan masyarakat Muslim yang ingin mesantrenkan anaknya, gitu. Dan lebih luas lagi, akan merugikan bangsa dan negara ini. Jadi kalau menyebut nama ma'had, pondok pesantren harus sesuai aturan main yang ditentukan oleh undang-undang pemerintah. Kalau tidak, punishment-nya tidak boleh menggunakan pesantren. Kalau menggunakan, maka itu ada konsekuensi yang harus lebih berat lagi.
karena dia mungkin melalui perizinan. Ya kan, perizinannya tidak ada izin, ya maka itu namanya melanggar aturan. Nah, itu nanti perlu ada regulasi yang lebih ketat lagi untuk menyikapinya itu. Baik. Gitu. Baik, Pak Yai, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti Siap. kita akan lanjutkan lagi bahwa ini juga ada informasi terkait dengan dari berdirinya IKN atau Ibu Kota Nusantara yang baru. Oh iya, ini Kak. sudah mulai katanya Pak Yai. Ada juga pondok-pondok pesantren yang mulai ingin mendirikan di sana, namun kita belum tahu nih izinnya seperti apa. Menurut Pak Yai ini seperti apa? Lalu Menarik. apakah bisa juga nih untuk pesantren-pesantren tadi yang mungkin jenis kelaminnya tidak jelas tadi ditutup dengan gerakan sosial atau mungkin hal-hal atau langkah yang lebih persuasif begitu ya dari pemerintah. Nanti kita akan lanjutkan Pak Yai, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.